Hai, halo semuanya, ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Kali ini kita akan belajar 8 soal. Kita akan mengerjakan 8 soal yang berhubungan dengan usaha, energi, dan daya. Nomor 1. Sebuah box 8 kg berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 45 derajat. Jika box meluncur turun sejauh 1,5 meter, besarnya usaha oleh gaya berat adalah berapa? Jadi di sini kita harus gambar dulu. Yang pertama adalah bidang miringnya, sudutnya adalah 45 derajat. Mula-mula boxnya ada di atas seperti itu. Kemudian dia turun sejauh 1,5 meter. Nah, sekarang kita harus menguraikan dulu. Kita harus menguraikan box ini memiliki W berat. Kita uraikan menjadi ini ya, W sin alfa. W sin alfa, gaya yang menyebabkan dia bergerak turun. Jadi W sin alfa itu nanti adalah gaya yang menarik balok ini bisa bergerak turun ke bawah. Itu sketsa gambar soalnya. Kita tuliskan dulu diketahui masa M box sama dengan 8 kg, kemudian bidang miringnya licin, berarti F gasnya tidak ada. Alfa sudut kemiringan sama dengan 45 derajat. Dia meluncur turun sejauh perpindahannya S sama dengan 1,5 meter. Jika tidak diketahui percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar W usaha oleh gaya berat. Usaha oleh gaya berat itu sama dengan berapa? Nah, di sini ada kata-kata gaya berat. Gaya berat yang kita pakai di sini adalah gaya berat yang menyebabkan atau yang berhubungan dengan perpindahannya box ini. Berarti gaya berat ini sama dengan W sin alfa. Sama dengan W sin alfa. Sehingga kalau yang ditanyakan usaha oleh gaya berat, kita bisa nyatakan sebagai W usaha sama dengan W sin alfa dikalikan S. Ingat ya, rumus dari usaha itu sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Di sini gaya yang terlibat adalah mg sin alfa. Jadi kalau kita nyatakan sama dengan M kali G kali sin alfa dikalikan perpindahan. Masanya adalah 8 kg, G-nya 10, sin 45 adalah setengah akar 2 dikalikan perpindahannya 1,5 meter. Jawabannya adalah sama dengan 60 akar 2 Joule. Jawaban nomor 1. Nomor 1 selesai, kita masuk ke nomor 2. Sebuah lift digunakan untuk mengangkat benda bermasa 100 kg dari permukaan lantai. Jika lift menggunakan energi sebesar 6.860 Joule dan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, maka ketinggian benda adalah berapa meter? Di soal ini diketahui M masa bendanya adalah 100 kg. Kemudian dari permukaan lantai ini dianggap bahwa
H1 itu sama dengan 0. Kemudian percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Energi yang digunakan, nah di sini W atau usaha di situ setara dengan energi yang digunakan. Usaha di sini setara dengan energi yang digunakan. Berarti dia besarnya sama dengan 6860 Joule. Yang ditanyakan adalah ketinggiannya berapa? H2 sama dengan berapa? Ya, kita menggunakan konsep bahwa usaha itu merupakan perubahan energi potensial, atau W sama dengan M kali G kali H2 min H1. W nya sebesar 6860 sama dengan 100 dikalikan 9,8 dikalikan H2 dikurangi 0. Maka H2 besarnya sama dengan 7 meter. Ini adalah ketinggian benda ketika diangkat dengan lift yang menggunakan energi sebesar 6860 Joule. Ini adalah H2-nya. Ya, nomor 2 selesai. Kita masuk ke nomor 3. Sebuah bola besi 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 3 meter dari permukaan tanah yang lunak. Jika bola besi bisa masuk ke dalam tanah sedalam 4 cm sebelum berhenti, besarnya gaya rata yang dilakukan tanah lunak untuk menahan pergerakan bola besi sama dengan berapa newton. Untuk sketsa gambarnya adalah mula-mula bola besi dia dijatuhkan ke sana, tidak ada keterangan, berarti V0 sama dengan 0. Itu adalah kecepatan awalnya, tanpa kecepatan awal sama dengan 0. Kemudian dia jatuh sampai di tanah yang lunak. Kemudian bola besi ini masuk ke dalam tanah. Karena tanahnya lunak, dia mendorong tanah agak ke dalam. Dia masuk ke dalam tanah yang lunak. Nah, dia masuk sedalam 4 cm. Jadi kedalamannya ini sama dengan 4 cm. Nah, diketahui dari sini besarnya massa bola sama dengan 0,2 kg. H1 sama dengan 3 meter. S ketika dia mencapai tanah dan masuk sedalam 0,04 meter. Ketika dia mencapai permukaan tanah, kita anggap H2 sama dengan 0. Di sini ya, berarti dia H1, dia ada di atas, kemudian dia masuk turun, kemudian dia turun sampai di H2 permukaan tanah. H2 nya 0, kemudian dia masuk sedalam S sama dengan 4 cm. Di sini kita menggunakan hukum kekekalan EM, yaitu energi mekanik di atas sama dengan energi mekanik di bawah. EMA sama dengan EMB. Yang pertama kita menggunakan ini. Untuk apa? Kita mencari besarnya kecepatan, ya. Kecepatan bola besi sesaat sebelum dia menumbuk tanah. Kalau di atas yang ada hanya EP, berarti kita menggunakan MGH1. EK-nya di mana? EK-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena V0-nya sama dengan 0. Jadi EK di sini sama dengan 0. Yang ada hanya EP saja karena dia punya ketinggian H1 sebesar 3 meter. Oke, kembali ke sini. MGH1 sama dengan
Di titik B gantian EP-nya yang 0 karena H2 sama dengan 0. Yang ada hanya EKB. Berarti kita tuliskan sama dengan setengah MV kuadrat. Kita bisa coret masanya. Besarnya V sama dengan akar 2GH1. Kalau kita hitung sama dengan akar 2 kali 10 kali 3 sama dengan akar 60 meter per sekon. Itu adalah besarnya V sesaat sebelum dia menabrak tanah. Kita beri nama kecepatan sesaat sebelum menumbuk tanah. Kecepatan sesaat sebelum menumbuk tanah sama dengan akar 60 meter per sekon. Oke, langkah pertama selesai. Kita masuk ke langkah kedua. Kita menggunakan konsep bahwa W usaha itu merupakan perubahan EK. W-nya kita masukkan, F gaya dikalikan perpindahan sama dengan setengah M kali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. F-nya yang kita cari ya, jadi besarnya gaya rata ini, besarnya gaya inilah yang ditanyakan. Jadi F-nya ini sama dengan berapa? Kita masukkan, berarti F dikalikan 0,04 sama dengan setengah dikalikan 0,2 dikalikan kecepatannya adalah V2 min V1. Nah, di dalam konteks ini V2 nya adalah 0 karena setelah dia masuk ke dalam tanah dia berhenti. Berarti ini kejadian sesaat setelah dia menabrak tanah disebut sebagai V1. Setelah dia masuk ke dalam tanah dan mendorong tanah untuk masuk sedalam 4 cm, V2 nya sama dengan 0. Sehingga kita masukkan 0 dikurangi 60. Ini ya, kita masukkan 60. Sehingga besarnya F itu sama dengan minus 150 Newton. Tanda negatif di sini artinya gaya ini adalah gaya yang bertugas untuk menahan. Negatif artinya menahan pergerakan benda. Kalau yang ditanyakan besarnya, F itu sama dengan 150 Newton. Jadi gaya rata-rata besarnya sama dengan 150 Newton. Nomor 4. Sebuah bekas dengan konstanta 800 Newton per meter digantung vertikal dan pada ujung bawahnya diberi beban logam bermassa 4 kg hingga setimbang diam. Berarti bekasnya molor ke bawah. Besar usaha yang diperlukan untuk mengubah simpangan dari posisi setimbang menjadi 10 cm adalah berapa? Di sini ada tambahan diketahuinya. Untuk mengubah simpangan dari posisi X sama dengan 2 cm menjadi posisi X sama dengan 10 cm. Ada perbaikan soal ya. Jadi di situ ada ralat, kalimat mulai di sini. Besar usaha yang diperlukan untuk mengubah simpangan dari posisi X1 sama dengan 2 cm menjadi posisi X2
sama dengan 10 cm adalah berapa? Dari soal diketahui besarnya K konstanta Pegas sama dengan 800 Newton per meter. Kemudian X1 sama dengan 2 cm, X2 sama dengan 10 cm. Langsung bisa kita masukkan. Besarnya usaha dinyatakan sebagai W sama dengan min setengah K kali X2 kuadrat min X1 kuadrat sama dengan minus setengah dikalikan 800 dikalikan 0,1 kuadrat dijadikan meter ya, X1 dan X2 nya, dikurangi 0,02 kuadrat. Maka besarnya usaha yang diperlukan sama dengan minus 3,84 Joule. Nomor 5. Sebuah box logam 5 kg berada di lantai horizontal kasar. Box tersebut didorong dengan gaya 28 Newton hingga bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Lalu box berhenti setelah menempuh jarak 3 meter. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sampai box berhenti adalah berapa Joule? Ingat ya, di sini yang ditanyakan hanya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek saja sampai dia berhenti, itu sebesar berapa? Kita gambarkan dulu sketsa soalnya. Ini boxnya, kemudian didorong dengan gaya 28 Newton, jadi gaya dorongnya ke sana. Ini sama dengan F dorongnya 28 Newton. Kemudian karena lantainya kasar, maka ada gaya gesek yang arahnya melawan pergerakan, yaitu ke kiri. Ini F ges. Tahu dari mana F geseknya ke kiri? Lihat gaya dorongnya. Kalau gaya dorong ke kanan, maka perpindahan balok juga ke kanan, sehingga dia berpindah. Misalnya dia sampai di sini, perpindahannya adalah sejauh S sama dengan 3 meter. Ya, ini sketsa gambarnya. Kemudian diketahuinya adalah M sama dengan 5 kg, lantainya horizontal, F dorongnya sama dengan 28 Newton. Kemudian di situ V0-nya dia bergerak dengan kecepatan 4, itu V mula-mula dia bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, lalu berhenti, berarti VT-nya itu sama dengan 0. Setelah menempuh jarak, artinya di sini dia berpindah sejauh 3 meter. Pertanyaannya adalah besarnya W oleh F gesek sama dengan berapa? Ya, perhatikan anak-anak, di sini kita ada beberapa tahap yang perlu kita kerjakan. Yang pertama adalah dalam menjawab ini kita menggunakan rumus GLBB dulu. Gunakan rumus GLBB. Rumus GLBB yang mana? Kita menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Kita masukkan VT-nya 0 sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 dikalikan A dikalikan 3 meter. Kita hitung besarnya A sama dengan minus 8/3 meter per sekon kuadrat. Ada tanda negatif. Ada tanda negatif di sini, artinya dia mengalami perlambatan
perlambatan. Benda itu mengalami perlambatan sebesar minus 8/3 meter per sekon kuadrat. Step kedua, kita menggunakan rumus hukum 2 Newton. Kita menggunakan rumus hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Untuk apa kita mencari menggunakan ini? Kita akan mencari terlebih dahulu besarnya gaya gesek itu berapa. Oleh di tahap pertama tadi kita mencari besarnya perlambatan. Yang step kedua kita mencari besarnya gaya gesek. Yang kita masukkan yaitu sigma F sama dengan besarnya F dorong dikurangi F gas sama dengan M kali A. Kalau kita masukkan berarti F dorongnya sebesar 28 dikurangi F gas sama dengan masanya adalah 5 kg dikalikan perlambatan sebesar min 8/3. 28 dikurangi F gesek sama dengan 5 dikalikan minus 8/3. F gasnya sama dengan 41/3 Newton. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan data besarnya F gesek. Langkah terakhir kita menggunakan rumus usaha. Kita menggunakan rumus usaha, yaitu usaha, karena yang ditanyakan adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, maka W-nya sama dengan F gesek dikalikan perpindahan, yaitu sama dengan 41/3 dikalikan perpindahannya 3 meter. Jadi usahanya sebesar 124 Joule. Adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sampai box berhenti. Nomor 6. Sebuah bola bermassa 0,1 kg dilempar mendatar dengan kecepatan 6 meter per sekon dari atap gedung setinggi 5 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter adalah berapa? Jadi di sini peristiwanya adalah gerak parabola, ya, gerak parabola. Gambarannya begini. Jadi ini tempat yang tinggi, ini ada bolanya. Bola ini diberi kecepatan mendatar. V0 mendatar sama dengan 6 meter per sekon. Lintasan yang ditempuh bola ini adalah begini. Dia parabol. Kemudian kira-kira dia 2 meter. H2 sama dengan 2 meter sebelum dia menyentuh tanah. Ketinggiannya berapa? Di sini H1 adalah 5 meter, tinggi tempat pelemparan 5 meter. H2 nya 2 meter. Oke, itu sketsa soalnya. Dari sini diketahui bahwa M sama dengan 0,1 kg, kemudian V0 nya sama dengan 6 meter per sekon. H1 tinggi gedungnya adalah 5 meter, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kemudian H2 nya sama dengan 2 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah EK saat H sama dengan 2 meter. Nah, ini besarnya berapa? Besarnya EK saat H sama dengan 2 meter itu besarnya EK berapa? Oke, di sini kita selesaikan dengan konsep hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM di atas
sama dengan EM di bawah. Di atas ada EP, EP di atas ditambah EK di atas sama dengan EP di bawah ditambah EK di bawah. EP di atas itu sama dengan MGH1 ditambah setengah MV awal kuadrat sama dengan MGH2 ditambah EKB. Ini EKB yang ditanyakan. Sebesar berapa EKB? Kita masukkan masanya. 0,1 dikalikan 10 dikalikan H1 nya 5 plus setengah kali 0,1 dikalikan 6 kuadrat sama dengan 0,1 dikalikan 10 H2 sama dengan 2 meter plus EKB. 0,1 kali 10 kali 5 sama dengan 5 plus setengah dikalikan 0,1 dikalikan 36 1,8 sama dengan 0,1 kali 10 kali 2 sama dengan 2 lalu ditambah EKB. Kalau kita hitung besarnya EK di titik B sama dengan 4,8 Joule. Nomor 7. Benda bermasa 2 kg mula-mula di titik A, kemudian disimpangkan ke titik B dan dilepas sehingga berayun. Jika tinggi titik B dari acuan adalah 45 cm dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan benda di titik A itu sama dengan berapa? Jadi di sini ada bola yang diikat dengan tali, kemudian titik A ini merupakan titik acuan. Titik A merupakan titik acuan. Bolanya itu ditarik ke atas sampai di titik B, kemudian dilepaskan sehingga dia bisa berayun, gerak bolak-balik ya, gerak harmonik bolak-balik. Di sini diketahui massa bola atau massa bendanya adalah 2 kg, kemudian disimpangkan ke titik B dan dilepaskan sehingga dia berayun. Tinggi titik B dari acuan dari di sini H sama dengan 45 cm. Jadi di sini ketinggiannya sama dengan 45 cm, nanti dijadikan meter. Kemudian diketahui lagi G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah berapakah VA? Kecepatan benda saat melewati titik A itu berapa? Nah, di sini kita menggunakan hukum kekekalan EM. Ya, lagi-lagi kita menggunakan hukum kekekalan EM, yaitu EM di titik A sama dengan EM di titik B. Di titik A, karena A ini berhimpit dengan acuan, maka EP-nya 0. Yang ada adalah EK. Berarti di sini setengah MVA kuadrat sama dengan di titik B sini yang ada adalah EP. Karena dia berhenti di titik B, EK-nya 0 ya. Jadi di sini adalah MGHB. M-nya bisa kita coret. Besarnya VA sama dengan akar 2GHB. HB-nya yang mana? HB-nya adalah ini ya, tinggi titik B. Atau ini kita lengkapi dengan nama HB sama dengan 45 cm. Kalau kita masukkan sama dengan
Akar 2 kali 10 dikalikan 0,45. Ketemunya VA sama dengan 3 meter per sekon. Ya, jadi ini adalah kecepatan benda di titik A atau saat melewati titik A. Nomor 8. Sebuah motor listrik dengan daya keluaran 12 kW memberikan dayanya untuk sebuah elevator dari gedung bertingkat 8. Massa total elevator adalah 900 kg dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan elevator naik setinggi 40 meter dari lantai dasar ke lantai 8. Selang waktu minimum yang diperlukan elevator sampai lantai 8 adalah berapa sekon? Jadi di sini di soal diketahui besarnya daya atau power itu sama dengan 12 kW atau 12.000 watt. Kemudian massa total elevator M sama dengan 900 kg. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan dia naik setinggi H sama dengan 40 meter. Pertanyaannya adalah berapakah waktunya? T sama dengan berapa sekon? Jadi di situ ada kata-kata dari lantai dasar naik ke lantai 8 setinggi 40 meter, berarti ini delta H ya, delta H perubahan tinggi dari H1 ke H2, dari lantai dasar ke lantai 8 itu tingginya 40 meter. Jadi delta H sama dengan 40 meter. T nya berapa yang ditanyakan? Kita menggunakan rumus P sama dengan usaha dibagi waktu. Di sini terjadi perubahan energi potensial karena ada perubahan tinggi. Kita bisa nyatakan besarnya W ini sama dengan delta EP atau sama dengan mg delta H dibagi waktu. Kita masukkan besarnya P adalah 12.000 sama dengan 900 dikalikan 10 dikalikan 40 dibagi waktu. Kalau kita hitung, T-nya sama dengan 30 sekon. Jadi waktu yang diperlukan dari lantai 1 ke lantai 8 sama dengan 30 sekon. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah berlatih 8 soal sebagai bahan persiapan kita ulangan minggu depan. Terima kasih dan selamat belajar.